Selamat pagi. Kemarin saya menceritakan bagaimana instansi khususnya DPR cepat sekali bereaksi terhadap beberapa kasus. Misalnya tentang dokter koas. Ya, begitu meledak langsung kemudian dari anggota DPR sudah ada yang turun. Lalu kemudian penganiayaan karyawati perusahaan roti langsung ada dengar pendapat. Bagus sekali. Di sisi lain yang namanya kasus Cherry yang kemarin saya buka, itu sudah ada surat dari Sekjen DPR dilimpahkan kasusnya ke komisi terkait, yaitu Komisi 3. Itu tahun 2023. Tapi waktu itu mungkin karena kesibukan Pilpres dan mungkin sudah beda DPR dulu dengan DPR saat ini. Dan moga-moga DPR cepat sekali responnya seperti yang terjadi saat ini. Ya, ada kasus menarik lagi yaitu tentang supir driver, kalau nggak salah driver ojek kalau nggak salah, yang menjadi saksi penembakan dari oknum polisi kepada orang lain. Tetapi kemudian dia saat ini justru menjadi tersangka. Ini yang saya katakan, bahwa penegakan hukum itu bukan seperti wasit di dalam lapangan sepak bola yang saat ini dibantu dengan namanya VAR. Sehingga wasit bisa melihat TV lagi, kemudian mengatakan ini offside atau ini gol atau ini pelanggaran. Bukan begitu. Kebenaran material itu harus dicari secara utuh. Ya, harus dilihat secara utuh, bukan menerapkan hukum hitam di atas putih berdasarkan peraturan yang ada. Dan itu berbeda jauh dengan penanganan kasus Agus di NTB. Menurut saya apresiasi sekali Polda NTB. Secara logika itu tidak mungkin laki-laki diperkosa. Laki-laki yang mengalami cacat tubuh memperkosa, itu nggak mungkin secara logika. Melepas celana aja nggak bisa, apalagi memperkosa. Kalau itu terjadi, pasti kesimpulan logika pada umumnya mengatakan itu adalah kesepakatan. Mereka mau dengan mau. Tetapi Polda NTB tidak menyerah. Karena korbannya banyak. Kalau tidak salah 15 atau berapa? Banyak. Jadi nggak mungkin. Lalu mulai di dalam media sosial keluar kegiatan-kegiatan Agus, yang dimana bisa memanfaatkan anggota tubuh yang lain. Lalu bagaimana dia memengaruhi korbannya? Inilah yang namanya penegakan hukum. Seorang penyidik harus mampu seperti ini. Bukan di dalam penyidikan itu yang saya alami dan sering saya lihat, itu penyidik mencoba menjebak pertanyaan-pertanyaan. Ya, suatu waktu ketika di dalam kasus saya pernah diberitakan, saya tegur penyidiknya, pertanyaan itu diperbaiki yang betul. Ya, pertanyaannya bukan pertanyaan. Pertanyaannya ada panjang lebar cerita lalu minta pembetulan. Itu seringkali yang dilakukan penyidik. Dan ini menurut saya peningkatan SDM. Karena fungsi polisi itu bukan untuk menghukum dan mencelakakan, mencari kesalahan orang, tetapi mencari keadilan, menegakkan kepastian hukum, mencari kebenaran formil, menjaga keamanan. Itu fungsi dari kepolisian. Ya, itu yang terjadi di dalam kasus-kasus ini. Saat ini kita sedang ramai lagi, yaitu kasus Vina Cirebon. Vina Cirebon ini sudah ada putusan lalu diajukan PK. Para terpidana mengajukan PK. Berdasarkan yang saya lihat di dalam media, mengatakan bahwa minimal dikatakan bahwa para terpidana ini di dalam pemeriksaan mengalami penyiksaan. Ya, dan dia menceritakan semua penyiksaan ditambah dengan bukti-bukti yang lain. Repotnya, dalam situasi pembuktian semacam ini kemudian terjadi perdebatan. Apakah penyiksaan itu sebagai sebuah novum? Ya, kalau kita novum berarti satu bukti baru yang lama yang dulu belum pernah diajukan, begitu, yang bisa mempengaruhi putusan.
Nah, apakah proses BAP dengan model penyiksaan, penekanan, ya kemudian jebakan-jebakan itu diizinkan? Kalau itu terjadi, memang di dalam hukum, mungkin hukum acara kita harus dirubah, maksudnya harus diperbaiki, karena tidak ada sanksi bahwa pemeriksaan yang cacat dalam tanda petik itu bisa mengakibatkan batalnya proses yang terjadi. Nggak ada. Seperti kasus yang saya, ya terjadi pergantian nama, pergantian identitas, bahkan menulis tentang dakwaan aja berganti-ganti, tanggal lahir salah. Waktu di pra-peradilan, hakimnya mengatakan bahwa penyidik sudah punya 2 alat bukti, tidak dilihat tentang kualitas alat bukti, dan hakim mengatakan itu prosedur administrasi, tidak membatalkan penetapan tersangka. Ini kembali lagi hampir sama dengan kasus Wina. Putusan itu memang susah bagi hakim yang memeriksa kasasi. Kalau kita melihat dari sisi hitam putih menerjemahkan tentang novum dalam PK, memang susah untuk mengatakan itu sebagai novum. Tetapi kalau kita melihat lebih luas lagi tentang proses penyidikan, tentang dobelnya administrasi, tentang bukti-bukti yang susah didapat karena sudah 8 tahun, ya masih dimungkinkan semestinya. Sehingga kalau saat ini yang terjadi adalah PK ditolak, lalu pertanyaannya adalah berarti tentang proses penyidikan yang demikian itu apa sanksinya? Itu pelanggaran hak asasi manusia. Lalu kemudian bagaimana Komnas HAM saat ini tetap menelusuri dan menuntaskan pelanggaran hak asasi manusia itu? Lalu bagaimana kemudian Mabes Polri tetap memproses? Karena berita-beritanya kan penyidikan dilakukan oleh bukan orang yang memang berwenang di situ. Tetap harus dijalankan, bukan berhenti. Bukan seperti kasus guru yang kemudian hanya sekedar mutasi. Bukan, karena nama Supriyani sudah jadi tercemar walaupun kemudian dipulihkan. Ada kerugian-kerugian imaterial. Ya keadilan harus berbicara sampai ke situ. Ya berbicara tuntas, memulihkan haknya secara tuntas. Jadi menurut saya saat ini yang ada itu bukan mafia peradilan, mafia hukum. Hukum dipakai untuk kepentingan-kepentingan tertentu, untuk tujuan-tujuan tertentu. Hukum tidak dipakai untuk kesejahteraan rakyat. Hukum tidak dipakai untuk keamanan rakyat, untuk kepastian rakyat, untuk keadilan. Tetapi untuk kepentingan-kepentingan tertentu. Seperti yang saya katakan, kalau sudah bicara kepentingan, biasanya yang terjadi orang yang dekat dengan penguasa ini dalam tanda petik bisa berarti di pusat dan di daerah, maka orang ini susah disentuh. Seperti itu yang dipamerkan di kasus Ivan Surabaya. Bagaimana ceritanya ini? Tidak ada kabar lagi. Lalu juga yang diucapkan oleh kasus anak Pak Bekoti, saya kebal hukum. Ya, yang paling susah, yang kasihan itu adalah keluarga dari Dokter Koas yang sopirnya memukuli, saat ini berdampak kepada ayahnya, mulai ditelusuri harta kekayaannya. Nah inilah kemudian yang terjadi saat ini penegakan hukum. Susah kepastian hukum, mafia hukum, dan penegakan hukum kita sedang sakit